اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti ajma'in. Salatan wa salaman bihima annallaha yataqabbal minna siyam wal qiyam was sadaqa waz zakah was salihal a'mal. Amin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Bahasan kita kali ini adalah terkait dengan sedikit pembahasan fikih zakat, antara fungsi zakat sebagai bantuan secara konsumtif untuk fakir miskin dan yang lainnya, dan antara fungsi zakat sebagai bantuan produktif juga untuk fakir miskin dan yang membutuhkan. Zakat dalam pemahaman ulama-ulama kontemporer dikatakan bahwa zakat salah satu media untuk mengentaskan kemiskinan, di mana selayaknya zakat, terutama zakat mal, adalah untuk memperdayakan orang-orang yang tidak mampu, asnaf-asnaf, golongan-golongan yang disebut mustahik atau penerima zakat itu bisa memperbaiki kehidupannya secara finansial, sehingga diharapkan kelak kemudian setelah mendapatkan bantuan zakat mal yang produktif tadi, mereka pada kesempatan yang lain bisa menjadi muzaki juga, sehingga tidak selamanya menjadi mustahik yang selalu menggantungkan harapannya kepada zakat orang-orang kaya. Sebelum kita membahas tentang kemungkinan tersebut, ada baik kita mengantarkan kajian zakat secara fikih klasik, di mana zakat dalam pengertian lughatan atau etimologi adalah berarti an-numu wa ziyadah, perkembangan, pertambahan, juga taharah diartikan sebagai pensucian. Zakat secara bahasa mengindikasikan faedah zakat itu fungsi yang terlain dapat menumbuhkan, dapat mengembangkan bagi muzaki itu sendiri agar hartanya berkah dan semakin berlipat ganda, baik sisi kuantitas atau sisi kualitas. Di samping sebagai media toharo, karena dalam kesempatan lain Rasul menegaskan zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal dzunub wan nifaq dan semisalnya. Zakat sebagai media untuk mensucikan orang yang puasa dari dosa ataupun perbuatan rofas, nifak dan yang semisalnya.
Namun zakat juga diharapkan menjadi pertumbuhan, pengembangan kualitas hidup bagi mustahik itu sendiri. Maka disinilah peran zakat yang produktif bisa diharapkan menjadi pertumbuhan dan perkembangan bagi mustahik itu di kemudian hari. Dalam terminologi fikih ada 4 mazhab yang memberikan definisi yang beragam tapi esensinya hampir sama. Mazhab yang tertua Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah mengatakan zakat adalah kepemilikan, tamlik, bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara, oleh syari itu Allah dan Rasulnya. Imam Malik memberikan pendapat zakat adalah mengeluarkan atau ikhraj. Jadi Hanafiyah membahas dengan tamlik, memberikan kepemilikan harta kepada orang tertentu itu mustahik, sedangkan adab Imam Malik menegaskan adalah takhrij, mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya atau mustahik tadi. Jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz atau harta temuan. Sedangkan ulama Syafi'i memberikan definisi dengan nama ismun atau sebuah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Harta dan badan karena ada zakat mal dan ada zakat fitrah atau zakat badan. Sedangkan Imam Hambali atau mazhab Hanabilah mengatakan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Dari 4 definisi ini, hakikatnya terkumpulkan dalam sebuah kata kunci, yaitu mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu untuk orang tertentu. Hartanya tertentu karena ada amwal zakah, ada harta-harta yang dalam teks-teks turos ataupun kajian fikih klasik sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakat, dikatakan tertentu karena ada harta lain yang dianggap tidak tergolong dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pada orang tertentu dengan cara tertentu karena memang ada beberapa ketentuan antara lain mencapai nisab dan haulnya. Dan untuk orang tertentu yang mustahik atau yang berhak menerima zakat kan tidak semua orang, karena dalam Al-Quran jelas tegaskan hanya pada 8 asnaf golongan saja. Dasar hukum tentang zakat sudah maklum, antara Al-Baqarah ayat 43 ataupun hadis Nabi yang sebutkan sami'tu Aba Umamah yaqul, saya mendengar bahwa Abu Umamah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yakhtubu fi hijjatil wada'. Kata sahabat Abu Umamah, kami mendengar Rasulullah khutbah pada haji wada', haji terakhir beliau. Faqala, lantas Nabi bersabda, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wassallu khamsakum, salatlah 5 waktu. Wasumu syahrakum, dan puasalah bulan Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum, dan keluarkanlah zakat untuk harta-harta kalian. Wa ati'u dha amrikum, dan taatlah kepada pemerintah atau penguasa kalian. Maka janji Nabi, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi
dasar hukum Quran dan hadis. Zakat pun sudah diijma ulama sebagai sesuatu yang disepakati kewajibannya bagi orang tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sehingga jika ada orang yang ingkar man'uz zakat, maka bisa dipastikan dia berdosa besar, bahkan boleh diperangi. Itulah yang kemudian mendasarkan sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah yang pertama memerangi para orang-orang kaya yang memang sengaja tidak berzakat karena berasumsi zakat tidak wajib. Hikmah zakat cukup banyak, kalau bisa disebutkan di sini antara lain bisa sebagaimana Syekh Wahbah Zuhaili dalam buku beliau menegaskan hikmah zakat cukup banyak, antara lain menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat. Artinya dengan berzakat harta itu akan dijaga oleh Allah dari kecurian ataupun keburukan orang-orang yang jahat tadi. Hikmah yang lain adalah bisa membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Di samping hikmah yang lain membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan. Juga bisa berfungsi sebagai media untuk mensyukuri nikmat Allah SWT atas nikmat tercukupkan harta benda bagi orang-orang yang mampu. Kalau kita kaji cukup banyak hikmahnya, ya mungkin tadi cukup saya sampaikan beberapa hal saja. Kemudian syarat wajibnya zakat. Pertama, zakat secara umum. Syekh Wahbah Zuhaili membagi zakat, syarat zakat menjadi dua, itu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib artinya syarat yang mewajibkan seseorang bila memenuhi syarat itu wajib untuk berzakat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang seseorang telah punya kewajiban tadi, maka dinilai persyaratannya yang akan ditemui, yang akan kita kaji nanti apakah mengesahkan zakatnya atau tidak. Jadi syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat yang pertama adalah merdeka, bukan sahaya. Dalam konteks sekarang saya kira sudah tidak ada lagi strata antara siapa yang sahaya, budak, dan siapa yang merdeka. Yang kedua, syarat sah beragama Islam atau Muslim, balik dan berakal. Harta yang keempat, harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati. Sehingga tadi saya katakan melakukan harta dari harta yang tertentu, karena memang ada harta-harta yang tidak wajib dizakati dalam pandangan fikih klasik. Yang kelima, harta tersebut telah mencapai nisabnya atau ukuran jumlahnya. Yang keenam, harta tersebut adalah dimiliki penuh al-milku at-tam. Jadi bukan milik orang, dia tidak dikuasakan harta orang lain, memang miliknya secara sempurna. Yang ketujuh, telah berlalu masa 1 tahun dan cukup haulnya, ukuran waktu atau masa. Ini memang syarat zakat secara umum termasuk zakat mal. Kalau untuk zakat fitrah tidak ada persyaratan haul seperti ini. Juga yang kedelapan, tidak ada hutang. Yang kesembilan, melebihi kebutuhan dasar atau pokok, sehingga nanti dalam perhitungan zakat akan dikurangi hutang jatuh tempo dan dikurangi kebutuhan dasar dan pokok seperti mungkin perusahaan membayar listrik dan karyawan barangkali. Yang ke-10, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Yang 11, berkembang, artinya memang diinvestasikan. Tadi 10 syarat wajibnya zakat dalam keterangan kitab Syekh Wahbah Zuhaili. Adapun syarat sahnya hanya 2 saja, belum mengatakan. Yang pertama ada niat muzaki, harus niat
Ya, karena niat itu esensi untuk membedakan antara sedekah, zakat, wakaf, dan semisalnya. Karena antara tiga hal ini, sedekah, zakat, dan wakaf, hakikatnya sama, memberikan harta kepada orang lain. Tapi yang dibedakan dari niatnya tadi, karena niat itu sebagai at-tafriqah, sebagai pembeda antara yang wajib dan tidak wajib, bahkan antara yang wajib pun bisa dibedakan dengan niat tadi. Sedekah sunnah, tapi ketika sedekah itu dinadarkan menjadi wajib. Zakat jelas wajib, maka ketika status antara sedekah, wajib, nazar tadi, dan zakat itu kan sama-sama wajib ya. Maka yang membedakan antara sedekah, nazar tadi dengan zakat adalah niatnya tadi. Syarat yang kedua adalah pengalih kepemilikan dari muzaki ke mustahik, harus dipindah tangankan. Zakat itu baru sah kalau sudah qabd, sudah diterimakan oleh mustahik. Zakat ketika masih direncanakan dan di tangan muzaki itu belum dianggap sah ketika belum berpindah tangan. Maka rukun zakat sudah bisa dipastikan cuma 3. Pertama muzaki yang berzakat atau orang atau lembaga, yang kedua mustahik penerima zakat, yang ketiga hartanya itu. Pembagian zakat sudah kita sebutkan tadi, zakat mal dan zakat fitrah, zakat badan. Menjelang Ramadan ini, menjelang akhir Ramadan ini, kira memang zakat fitrah sudah mulai dikumpulkan. Said Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah menegaskan, zakat fitrah itu sebagai zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadan, artinya masuk hari raya Idul Fitri, sehingga hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak sahaya. Tapi zakatnya orang anak kecil misalnya, maka diambilkan dari harta orang tuanya. Kemudian anak kecil itu jika bisa niat sudah tamyiz, maka sebaiknya dibimbing untuk niat. Jika masih belum tamyiz, maka orang tua cukup mewakilkan niat zakat fitrah untuk anaknya. Kemudian landasan zakat fitrah sudah sering kita dengar, antara lain hadis sahabat Ibnu Umar. Ditegaskan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nas so'an minat tamar atau so'an minat syair min syair ala kulli abdin an kulli saghirin atau kabirin minal muslimin. Zakat fitrah itu diwajibkan, Rasul mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan dengan jumlah takaran 1 sok. 1 sok itu lebih kurang 4 mud. 4 mud itu 4 cauan. Cauannya Kanjeng Nabi, yang dalam ukuran sebagian madhab seperti Imam Syafi'i, ya 1 sok itu 1 mud itu lebih kurang 6 on. Ya. Berarti kalau 4 mud maka 6 kali 4, 24 dibulatkan jadi 2,5 kilo dari makanan pokok. 1 sok tamar kurma atau 1 sok dari gandum ala kulli abdin, untuk setiap hamba Allah, an kulli saghirin atau kabirin, baik dia kecil atau dewasa, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Juga hadis yang lain dari Abdullah bin Sa'labah juga sama, mengindikasikan 1 sok tadi secara takarannya. Sedangkan riwayat sahabat Ibnu Abbas ditegaskan dengan kalimat farada Rasulullah SAW zakat al-fitri
tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Sebagai zakat fitrah diwajibkan Rasul sebagai media untuk mensucikan, membersihkan orang-orang yang puasa minal lagwi war rafas, dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang sia-sia, bahkan cenderung berkonotasi syahwat ketika dia puasa Ramadan. Ya, puasa kita kan seringkali dikotori oleh hal-hal yang sebetulnya bisa merusak kesempurnaan pahala puasa itu sendiri, ya, seperti ngerasani dan yang lainnya. Di samping tuhratan tadi bagi muzaki, juga tu'amatan lil masakin, memberikan makanan bagi orang miskin, karena tidak semua orang itu bisa berhari raya dengan mempunyai makanan yang cukup bagi dia dan keluarganya. Maka ada bantuan untuk meringankan kesulitan mereka dengan zakat fitrah. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang zakatnya sebelum sholat Idul Fitri berakhir, sebelum dilaksanakan Idul Fitri, maka zakatnya zakat yang makbul, yang diterima. Namun waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun min shadaqat. Kalau zakatnya itu terlambat ditunaikan setelah sholat, maka tidak sah dan hanya menjadi bagian dari nilai sedekah biasa saja. Jadi ini yang kemudian menjadikan salah satu syarat zakat fitrah itu harus diterima oleh mustahik sebaiknya sebelum sholat Idul Fitri, agar muzaki tidak sia-sia dengan zakat fitrahnya ketika terlambat setelah sholat Id karena dianggap sedekah biasa saja. Nah, kemudian tadi secara nas memang tergambar bahwa Nabi tidak pernah berzakat fitrah dengan uang, baik dinar atau dirham, walaupun uang sudah ada pada masa Nabi. Sehingga zakat dengan qimah, dengan nilai dari makanan pokok tadi yang satu sok, itu menjadi ijtihad para ulama sehingga muncul perbedaan pendapat dalam hal ini. Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh selain tamar dan syair. Jadi Ibnu Hazm terkesan tekstualis, sehingga yang wajib hanya tamar dan syair atau gandum saja, karena itu yang dilakukan Rasul. Sehingga kalau kita tidak berbudaya dengan makanan yang tamar dan gandum tadi, maka tidak wajib zakat kalau melihat secara teks pendapat Imam Ibnu Hazm yang merupakan pengikut mazhab Zahiri tadi. Ya, namun sebetulnya ya terlalu menyempitkan persoalan ketika zakat hanya diwajibkan bagi tamar dan syair saja atau gandum saja. Oleh karena itu jumhur ulama, mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menegaskan zakat harus makanan pokok, tidak harus tamar atau gandum. Kalau makanan pokoknya beras ya beras, makanan pokoknya jagung ya jagung, makanan pokoknya sagu ya sagu. Alasannya nas menetapkan dengan menyuruh memilih antara benda yang merupakan makanan masing-masing negeri. Jadi tidak ada keharusan harus tamar, kurma ataupun gandum, karena tidak ada nas langsung yang menyatakan itu. Nabi mengatakan tadi su'min tamar atau su'min syair, ya karena memang yang berlaku pada Nabi waktu itu makan pokok mereka adalah kurma dan gandum tadi. Yang kedua alasannya memperbolehkan zakat dengan harga, berarti merubah hukum nas. Tapi kalau zakat itu dengan qimah atau nilai, maka berarti merubah nas, merubah teks hadis yang sudah jelas secara sharih tadi menyatakan itu, dan Nabi tidak pernah mengatakan boleh dengan
nilai atau qimah. Seandainya boleh, kata jumhur ulama, niscaya Nabi melakukan itu dan membolehkannya, karena mata uang sudah dikenal pada masa Nabi. Sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah menegaskan zakat fitrah tidak harus jenis yang ditegaskan dalam hadis tadi. Artinya ya pokoknya yang wajib pada hakikatnya membuat kecukupan orang fakir. Pesan yang ingin Nabi sampaikan itu tidak harus secara tekstual dilaksanakan harus makanan pokok. Kan yang ditangkap oleh ulama Hanafiyah itu adalah pesan yang tersirat, ya, memberi kecukupan bagi orang fakir tadi. Kecukupan, maka kalau tujuannya hanya kecukupan, maka bisa didapat dengan nilai juga, ya, karena elatnya adalah igna atau cukup. Kan kalau kita berzakat dengan zakat dengan uang, kan uang bisa dibelikan beras ataupun makanan pokok lain yang dibutuhkan, ya, karena tadi fungsinya zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan mereka, orang-orang fakir tadi. Terkait dengan juga adalah asnaf zakat fitrah, golongan-golongan yang mustahik, yang berhak menerima zakat fitrah. Malikiyah dan sebagian Hanabilah menegaskan zakat fitrah hanya disalurkan pada fakir miskin dengan alasan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah menjelaskan zakat itu wajib disalurkan kepada 8 asnaf, 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi mengkiaskan pada zakat mal. Kalau tadi Malikiyah dan Hanabilah mengambil hadis Nabi tadi tu'matan lil masakin, bahwa untuk memberi makan bagi orang fakir miskin saja, sehingga 8 asnaf, 7 asnaf lainnya atau 6 asnaf lainnya seperti amil, gharim, ibnu sabil itu tidak berlaku untuk zakat fitrah. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah menganggap sama asnaf untuk zakat fitrah dengan zakat mal itu sama 8 asnaf sebagaimana surat At-Taubah 60. Nah, kemudian tadi ukuran zakat sudah kita bahas. Pembagian zakat fitrah. Waktu wajib bagi muzaki dalam pendapat Hanafiyah adalah dari terbit fajar Idul Fitri sudah boleh mengeluarkan sebelum dan sesudahnya, ya, karena waktu adanya seumur hidup, wajib-wajibnya puasa. Jadi kalaupun dilakukan setelah sholat id ini dalam mazhab Hanafi diperbolehkan, karena wajibnya puasa sampai seumur hidup tetap diwajibkan. Sedangkan Malikiyah mengatakan sunnah dikeluarkan setelah fajar Idul Fitri sebelum berangkat sholat. Boleh sebelumnya hari raya 1 atau 2 hari, tapi haram mengakhirkannya dari hari raya, dan kalau tetap menjadi kewajiban atau tanggungannya. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan wajibnya zakat fitrah itu adalah pada akhir Ramadan dan bagian dari awal Syawal. Disunnahkan pada permulaan Idul Fitri setelah sholat fajar, makruh setelah sampai terbenam matahari, dan boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan. Sedangkan Hanabilah menegaskan waktu wajib zakat fitri adalah terbenam matahari malam Idul Fitri, dan lebih utama dikeluarkan sebelum sholat id, dan makruh jika setelahnya, dan haram mengakhirkannya dari hari raya, dan wajib diqadha, bahkan boleh mengeluarkan di 2 hari sebelum hari raya. Jadi dalam hal ini memang tentang zakat fitrah tadi ada perbedaan kapan kewajiban dan kapan boleh ditinggalkan, dalam pengertian ketika mungkin ditunda
sampai sholat id. Sedangkan persoalan investasi zakat fitrah, kalau dalam pemahaman sebagian besar ulama, zakat fitrah itu harus konsumtif, memang untuk dimakan, bukan produktif. Maka ulama-ulama kontemporer cenderung untuk melarang investasi dengan zakat fitrah. Tapi untuk zakat mal disarankan memang menjadikan lahan investasi bagi orang fakir. Artinya zakat yang diberikan itu sebaiknya layak untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu tapi punya kemampuan, punya skill untuk berdagang misal, atau sebagai montir bengkel, maka diberikan zakat malnya sebagai modal usahanya tadi. Walaupun dalam sebagian pendapat ulama model lainnya, ya zakat fitrah pun boleh diinvestasikan dengan syarat antara lain kebutuhan primer mustahik sudah terpenuhi, kedua modal dan hasil digunakan untuk mustahik, ketiga keperluan konsumtif mustahik diprioritaskan. Jadi ketika memang sudah ada kelebihan dari kebutuhan konsumtif tadi, maka di sini ulama sebagian yang membolehkan investasi dengan zakat fitrah. Jadi marilah untuk kajian-kajian berikutnya mungkin akan kita fokuskan kepada bagaimana cara kita untuk menginvestasikan atau memberikan zakat itu dengan nilai investasi sebagai zakat produktif. Terus kita kaji pada kajian-kajian lebih rinci. Namun sebagai penutup bahwa zakat fitrah dan zakat mal adalah kewajiban bagi orang yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang tidak mampu, baik dengan tujuan hanya untuk memberikan konsumtif saja, kebutuhan makannya, atau syukur-syukur bisa menjadikan bagian fungsi produktif sebagai upaya untuk menuntaskan kemiskinan, sehingga kelak di kemudian hari mustahik itu tidak hanya selama yang bergantung kepada harta zakat, dia bisa mengembangkannya sebagai modal usahanya sehingga menjadi produktivitas yang diharapkan mengangkat mereka dari kemiskinan dan bisa menjadi muzaki pada waktu-waktu yang lain, insyaallah. Demikian, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.